yang paling jauh aja kali ya, Kak. Boleh, Paling boleh. jauh itu saya pernah ke Malang. Itu selama Malang. 1 minggu itu sendiri. Sendiri? Iya, sendiri. Udah terbiasa traveling sendiri Yes. atau gimana? Iya, emang suka traveling sendiri. Terus yang ketiga ada Curug Gerenjengan Kembar. Terus juga ada Curug Sekar Langit. Jo. Soalnya keluar. Gak apa. Oke. Terus kalau di aku tuh sebenarnya muncul juga di Instagram. Oh, FYP ya, Di iya FYP. Apa sih itu yang konten Dewa nonton konser? Oh. Ya, Dewa nonton konser ya. Konser bukan konser, tapi Iya. konser. Oh, Itu gitu. lucu banget sih. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Aknan Sabrina hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng seorang konten kreator dari Untidar nih. Ternyata Untidar memiliki banyak manusia-manusia kreatif nih Sobat Untidar. Dan barangkali ada yang belum kenal, belum tahu, belum follow IG-nya, belum follow TikTok-nya. Nanti langsung saja kita kepoin bareng-bareng nih. Daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Oke, silahkan Mas. Halo, Kak. Halo, gimana nih Aduh. kabarnya? Tinggi sekali ya? Iya, ini hampir nyundul deh, Kak ya. Oh iya, aduh. Berarti kurang tinggi studionya? Ya, kurang tinggi. Mungkin bisa lebih di-upgrade ya. ke Oke, depannya. boleh. Boleh duduk dulu. Oke, Nanti bener. kita ketinggiannya beda nih. Saya kependekan, Masnya nanti tinggi banget Iya. ya. Jadi nggak seimbang gitu. Oke. 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 Sangat senang sekali ya penyambut Mas Betik ya. Iya, betul. Seorang konten kreator ini Iya. berarti. Oke. Namanya memang asli Mas Betik atau terinspirasi dari ikan betik? Oh, enggak, Kak. Jadi untuk nama aslinya itu saya Mas Lutfi sebenarnya. Oh, Mas Lutfi. Iya, dan Betik ini tuh memang terinspirasi dari sebuah kata lokal dari daerah saya, yaitu Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Oh. Nah, terus biasanya masyarakat Bener ini tuh pada pakai kata ini, Kak. Jadi Bener, Betik sendiri ini artinya itu banget. Seperti Oh, banget. Iya, banget. Jadi kalau contohnya misalnya nih, waduh, seblaknya enak betik, berarti artinya seblaknya enak banget, seperti itu. Gitu. Berarti dari kosakata lokal ya, Iya, betul. bukan terinspirasi dari ikan betik di sawah, bukan ya? Bukan. Oh, salah dong. Iya, berarti. salah. Oke, daripada Sobat Untidar penasaran siapa nama asli Mas Betik ini dan dari mana asalnya, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu ke Sobat Untidar yang ada di rumah. Bisa sebutkan nama lengkapnya siapa, dari daerah mana, dari prodi apa, gitu. Oke, silahkan. Oke. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama aku Muhammad Lutfi Mubarak atau teman-teman bisa panggil aku dengan Mas Betik. Pada saat ini aku sebagai mahasiswa program studi S1 Pariwisata semester 1 di Universitas Tidar. Dan untuk asalnya sendiri, saya dari Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke, berarti dari Purworejo, bisa bahasa Jawa tentunya. Oh, yo iso le. Iso le, gitu. Bisa. Iso. Oke. Kalau kamu apa bahasa yang sampean gitu atau apa? Kalau di daerah aku sendiri tuh kalau Oh ya, manggil tetap. kamu itu Siro. Oh, Siro. Iya, Siro. Siro kalau nggak Iro juga Riko. Riko. Iya, jadi biasanya tuh masing-masing desa itu beda pakainya. Tapi kalau di daerah saya sendiri itu seringnya pakai Siro. Wah, luar Iya, biasa. iya. Siro wis makan urung gitu. Nyong uwis. Oh, Nyong gitu. Oke. uwis. Oke, terus Mas Lutfi ya, biasa Iya. dipanggil Mas Lutfi. Atau Mas Betik Iya, gitu. Mas Betik aja nggak apa-apa, Kak. Oke, Iya. berarti Mas Betik ya. Iya, Mas enaknya. Betik aja. Udah menempel ya namanya Ya, Mas udah, Betik itu daripada udah. Mas Lutfi. Iya. Tapi jangan melupakan namanya sendiri ya. Enggak dong, itu kan nanti kehilangan identitas dalam Iya, krisis benar identitas. sekali. Ya, oke. Mas Betik dari Prodi Pariwisata ya. Iya, Baru betul. semester 1 ya? Iya, betul, masih Oke, semester luar biasa. Dulu mulai ngonten nih sejak kapan? Waktu udah masuk Untidar atau sebelumnya udah pernah ngonten? Untuk awal konten sendiri memang sebelum dari udah masuk Untidar. Jadi sebelum masuk Untidar itu saya sudah mulai ngonten itu dari tahun 2024 di bulan Februari. Jadi berarti kurang lebih udah ya setahunan ya? Iya, udah setahunan. Ya, kurang lebih 1 tahunan. Oke, terus aku penasaran nih kenapa Mas Betik masuk pariwisata Untidar? Oke. Sebenarnya ini dari hobi saya sendiri ya. Jadi hobi saya itu memang
suka traveling, suka jalan-jalan, suka explore gitu. Dan apa ya, intinya itu waktu itu ada struggle juga sih Kak. Jadi struggle-nya itu antara aku bingung antara milih Ilkom sama bahasa Inggris. Nah, karena kedua prodi tersebut tuh aku rasa tuh kayak memang passion aku gitu di situ. Nah, tapi setelah aku lihat ada pariwisata di Untidar, kayaknya dua hal ini tuh masuk gitu loh. Di komunikasinya bisa dilatih juga. Terus di pariwisata kan of course kita harus bisa bahasa Inggris juga ya. Iya, jadi menurut sekali. aku itu udah mencakup keduanya di pariwisata ini gitu. Berarti kombinasi antara ilmu komunikasi sama bahasa Inggris ya? Betul, Oke. gitu. Berarti lancar juga bahasa Inggris? Untuk lancar banget sih, lancar betik sih belum ya. Lancar betik sih belum, Iya. betik tuh banget ya? Iya, betul. Jadi kalau bahasa Inggris sendiri memang masih tetap praktis terus gitu. Berarti emang milih Untidar sebagai pilihan pertamanya gitu? Iya, karena saya sendiri itu memang di Untidar ambil jalur SMJP. SMJP? Iya, jalur mandiri prestasi. Itu waktu itu saya pakai influencer. Hah? Iya, saya Gimana? pakai influencer waktu itu. Dan keterima gitu loh. Dan waktu itu memang saya ambilnya 2 jalur dari SMJP sama SMUT. Nah, SMUT-nya malah nggak lolos, yang lolos malah SMJP-nya. Gitu. Jadi cuman pakai jalur influencer itu. Oke, gitu. keren banget sih bisa pakai Iya. jalur influencernya ya. Iya, betul. Berarti Mas Betik ini perintis ya, bukan pewaris nih. Ya, penglaris juga sih. Penglaris, oh. Iya. Oke, Penglaris. tadi kan katanya suka traveling, explore gitu. Iya. Itu kemana aja biasanya? Untuk explore sendiri, yang paling jauh aja kali ya Kak. boleh, Paling boleh. jauh itu saya pernah ke Malang. Itu selama Malang. 1 minggu itu sendiri. Sendiri? Iya, sendiri. Udah terbiasa traveling sendiri atau gimana? Iya, emang suka traveling sendiri. Karena kalau sendiri tuh nggak wacana gitu loh, Kak. Oh iya, benar sekali ya. Pokoknya Gen Z ini anti wacana lah gitu. benar-benar. Kalau direncanain kadang nggak jadi ya. Nah, iya itu dia Kak. Makanya kalau ayo kesini yuk, tiba-tiba nggak jadi kan, bad mood ya. Udah prepare, udah beli outfit, udah pose-pose nih buat foto-foto, nggak jadi. Siapa dong yang rugi? Iya benar sekali. Tapi nggak pernah nyasar kan ini traveling sendiri? Dibilang belum pernah sih, pernah ya Kak ya. Pasti udah pernah. Waktu itu memang nyasarnya memang lebih ke masuk ke gang gitu. Oh, jadi masuk ke waktu gang. aku traveling kemana ya waktu itu, kalau tidak salah tuh di Solo kalau nggak salah. Itu saya tuh mau ke spot hidden gem gitu loh. Jadi kayak cafe yang apa ya, autentik gitu tapi hidden gitu. Akhirnya aku di map tuh kayak belum ada. Cuman patokannya apa ya waktu itu, rumah apa gitu. Nah, pakai itu doang nyasar. Kan itu udah pakai maps padahal tetap nyasar masih ya? nyasar. Jadi Terus gimana? akhirnya ya mau nggak mau tanya orang-orang sekitar, Pak tahu tempat ini nggak? Tahu warung ini ada di mana gitu. Akhirnya ya sampai tetapan. Oke, nggak nyasar lagi. Nggak ya? nyasar lagi. Kalau sekarang udah nggak pernah nyasar kan? So far Masih? sih enggak ya Kak ya. So far enggak. Alhamdulillahnya nggak kesasar lagi. Semoga nggak pernah nyasar lagi ya Iya. besok. Oke. Terus sekarang kan sebagai konten kreator juga ya Iya. jatuhnya. Kalau awal perjalanannya seperti apa kok bisa memilih untuk menjadi konten kreator? Berawal, of course pasti berawal dari hobi juga ya. Iya, Nah betul. kalau selain itu, bagaimana nih awal mula perjalanannya? Awal mulanya ya, gimana ya? Dibilangnya mungkin ceritanya tuh agak lucu dan gimana ya? Aneh aja gitu menurutku. Kenapa tuh? Karena tuh waktu itu pas saya kelas 12 SMA, itu tuh saya punya temen. Dia punya teman saya ini punya HP-nya iPhone. Oh iya. Gitu. Nah terus karena waktu itu saya juga masih lumayan gaptek ya, jadi kayak nggak terlalu mengikuti perkembangan teknologi gitu. Aku kepo sama HP-nya. Kok HP-nya ini kok aneh ya? Aku belum pernah lihat gitu kok. Kok bagus sih kayaknya. Terus karena waktu itu saya suka sama dunia fotografi dan videografi. Of course, yang pertama kali aku buka adalah kamera. Iya. Ya, kameranya. Terus aku cek, aku buat foto sama video dan surprisingly itu kayak Bagus wow, banget ini gitu ya. jernih Ya, banget. beda banget ya gitu. daripada Android gitu. Aduh, tidak bermaksud menjatuhkan Iya, ya. Cuman benar-benar. memang realitanya seperti itu. Dan setelah aku lihat kok hasilnya benar-benar stabil dan jernih gitu loh. Akhirnya aku dengan entengnya tuh nanya, ini harganya berapa? Gitu. Aduh, oke. Dan setelah denger, shock. Shock banget. Shock banget. Ternyata ada ya HP semahal itu ya ternyata. Akhirnya setelah dari situ aku nekat dan memberanikan diri minta ke orang tua aku waktu itu. Nah, tapi dari orang tua aku nggak
langsung kayak Membelikan ya udah. gitu. Tapi di situ ada syaratnya dulu. Oh iya, syaratnya apa? Syaratnya waktu itu aku harus mencapai beberapa prestasi gitu. Jadi prestasinya aku kumpulin waktu itu ya beberapanya tuh bisa masuk 10 besar rankingnya. Terus juga ikut lomba-lomba itu bisa menang juga. Terus ya Lomba apa aja kalau boleh tahu? lombanya itu waktu itu memang apa ya, mostly yang di bahasa Inggris sih Kak. Oh, keren banget sih. Iya, udah. waktu itu juara 3 lomba storytelling dari UGM. Wow. Dari UGM. Udah mendunia juga. Maksudnya memang UGM juga ya. Ini, ya ini juga UGM loh Kak. Iya, apa tuh? Universitas Gambar Mano ini. Wow. Sebutan baru ya ini. Iya, sebutan buatan. baru. Keren sih. Terus. Ya, dari situ akhirnya setelah aku buktikan nih ke orang tua aku udah dapet nih prestasinya dan singkat cerita udah dibeliin HP-nya. Nah, terus setelah itu aku kan waktu itu suka scrolling sosmed gitu dan kayak ngeliat orang-orang bikin vlog a day in my life gitu. Kok kayaknya seru ya. Terus kayak tiba-tiba ada keniatan apa aku bikin aja ya, HP ku udah proper. Aku juga punya passion editing, videografi juga bisa. Coba bikin. Akhirnya waktu itu aku inget banget konten pertama yang aku bikin tuh A Day in My Life Ramadan. Oh, Ramadan. Berarti puasa tahun lalu tahun 23 kayaknya deh Kak. Oh, 23. Iya, 23. Oh, konten pertamanya. Itu, ya konten pertamanya di situ. Dan tadi aku jelasin 2024 itu lebih ke konsistensi kontennya. Oh, Jadi iya. lebih apa ya? Lebih intens lagi kontennya itu dari 2024 seperti Oke. itu. Nah, setelah aku bikin kontennya, aku posting di Instagram dan waktu itu followersku tuh masih dikit banget. Itu masih berapa ya? 200-an. Oh, 200-an. 200-an. Itu isinya cuma teman aku doang. Oke, teman dekat doang Iya, ya, teman-teman yang deket kenal-kenal. aja. Nah, terus akhirnya aku posting, teman-teman aku notice. Teman-teman aku notice, Lutfi kamu bikin konten ya, kamu bikin Dan My Life. Kok seru sih, kok lucu gitu. Akhirnya dari situ, makasih gitu. Terus akhirnya dari mereka, aku tunggu part 2-nya ya, besok ngupload lagi ya gitu. Oh, Nah, gitu. dari sananya ada feedback, ada support juga. Akhirnya, seru ya, mereka suka sama konten-konten aku jadi lebih apa ya, ada acuan aku besok mau bikin lagi gitu. Akhirnya besok-besoknya aku bikin lagi tapi belum konsisten. Jadi kalau misalkan ada bahan ya bikin, kalau enggak ya udah gitu. Jadi enggak yang kayak aku sehari ini harus bikin satu gitu, enggak. Cuman ya fleksibel lah. Masih fleksibel ya Iya, dulu, masih belum fleksibel. konsisten juga. Iya, betul. Setelah itu makin kesini aku upload itu tiba-tiba ada yang DM. Aduh, siapa tuh? Ada yang DM. Oh iya, Ternyata siapa itu? ya? Aduh, siapa? Ya? Ternyata itu adalah brand yang mau endorse. Oh iya. Iya, dan, Wow. dan itu masih berapa ya? Followersnya itu masih 500. Kalau tidak salah itu masih 500. Dan aku kaget, ini kok ada brand yang nge-DM nih, ada apa nih gitu. Terus ternyata dari sananya mau endorse dan mau kerjasama gitu. Dan waktu itu bener-bener kayak sering betik, iyalah. Sering betik. Seneng betik ya. Ya, sering betik. Ya, seperti itu. Terus ya, akhirnya kita ada brief, akhirnya aku bikin kontennya dari pihak brandnya suka sama kontennya yang aku buat. Dan itu baru konten pertama endorsement. Oh iya. Iya. Tahun berapa tuh yang di endorse? 2024. Oh, Iya. tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Itu ya di bulan Februari itu. Oh iya. Iya, di bulan Februari itu. Itu ada endorse itu kayak wow, amazing. Amazing ya, ternyata Ya, kayak bisa gitu. sampai di endorse Iya, ya, berawal dari A Day in My Life gitu. Betul. Terus setelah akhir kesini kayak, konten seru juga ya, bisa dapat duit, bisa dapat makanan gratis. Udahlah besok mau konten-konten aja terus gitu. Asik deh kayak gitu. Akhirnya ya itu bisa sampai sekarang. Oke, luar biasa. Berarti jadi pengen konten tiap hari gitu Iya, ya. betul. Karena hasilnya juga lumayan ya pastinya. Ya lumayan, bisa buat self reward ke after Iya, class. benar sekali. Benar sekali. Oke. Berarti dulu teman-teman juga pada dukung ya dari Iya. dimulai A Day in My Life itu jadi pengen Mas Lutfi bikin part 2, part 3 dan seterusnya gitu. Iya, Dan betul. terus perjuangannya tuh juga nggak cuman asal minta ke orang tua ya, pasti Iya. nggak boleh instan gitu Iya, ya. betul. Pasti harus itu tadi harus 10 besar dan lain sebagainya. Iya. Keren banget sih. Terus kalau boleh tahu nih isi konten-kontennya sekarang apa aja nih? Untuk sekarang ini ada beberapa kategori sih Kak. Untuk kategorinya itu sendiri ada yang pertama itu dari bidang kuliner, terus yang kedua itu bidang traveling sama vlog. Itu sih ada 3 kategori itu untuk isi kontennya. Ya. Kuliner,
kuliner, traveling, sama vlog. Iya. Kalau yang kuliner berarti kalau sekarang masih ada di Magelang berarti nyari-nyarinya di Magelang ya kulinernya betul. gitu. Explore-nya kuliner di Magelang gitu. Gitu. Terus kalau traveling juga travelingnya di sekitar Magelang berarti kalau sekarang? Untuk travelingnya sendiri, memang saya untuk saat ini fokusnya di Magelang. Tapi untuk yang saya sudah pernah gitu, tetap saya masukin gitu. Jadi gitu. lebih untuk spesifik dari kategorinya itu kalau kuliner ya dimanapun kulinernya gitu. Apalagi ada endorse kan, lumayan gitu iya, kan. pasti sekarang udah sering ya di endorse. Alhamdulillah. Nggak kaget lagi berarti? Ya, nggak surprise gitu, tapi udah endorse gitu. Endorse. Oh, endorse. Yes, dapat duit deh. Yeah. Oke. Iya kayak gitu. Terus kalau vlognya? Untuk vlognya mungkin lebih ke experience pas di random aja sih Kak, lebih vlognya. Tapi untuk saat ini mungkin kayak di acara-acara kampus. Misalkan kemarin itu kan pariwisata habis ENIF ketiga. Nah itu kan ada acara di GKU ya. Nah itu ada Fest atau Tourism Festival, itu kan aku bikin vlog juga karena kayak seru dan kita harus pakai baju adat gitu, wow, keren ya Parwis ya, apalagi di Untidar. Bangga gitu. banget ya jadi Parwis Untidar. Bangga banget. Terus untuk traveling sendiri lebih ke info wisata, terus juga kayak itinerary pas traveling kemana gitu, lebih kayak ada manajemen budgetnya, kira-kira kayak misalkan ke Karimun Jawa nih budgetnya segini, penginapannya di sini, makannya di sini gitu, karena juga apa ya, anak pariwisata of course harus tulen dong. Tapi emang kalau dari prodi pariwisata sendiri sering keliling-keliling juga, traveling gitu. Kalau dari apa ya? Itu mungkin pribadi sih Kak. Oh pribadi. Iya pribadi. Kalau mungkin dari apa ya? Yang satu linear sama prodinya itu karena masih semester 1 ya, jadi mostly masih teori-teori gitu. Masih teori-teori. Tapi beberapa juga ada yang kita harus ke lapangan gitu. Jadi kayak misalkan analisis manajemen SDM wisata apa gitu. Terus juga ada hospitality di mana gitu. Terus kayak penerapannya gimana gitu. Ada beberapa. Oke, tapi mungkin besok kali ya waktu semester-semester selanjutnya. Iya, semester selanjutnya. Bisa keliling dunia kali ya ini. Bisa banget sepertinya ya. Oke. Tidak menolak. Terus kalau untuk traveling di Magelang ini berarti udah semua dicoba atau masih udah ke semua tempat ya ada di Magelang atau belum nih? Belum. Masih ada di bucket list, tapi beberapa udah ada yang terchecklist juga. Oke, luar biasa. Semua besok bisa menamatkan Magelang ya? Ya, kemarin udah Kak, namatin Curug. Oh iya? Iya, Curug di Magelang udah semua. Semuanya udah? Nggak ada yang tersisa ini? Mungkin yang hidden aja sih yang belum. Ya? Kalau yang general gitu sudah tamat. Udah katam ya. Total berapa ini? Curugnya kalau yang aku kunjungin kemarin ada 6. Ada 6. Apa aja tuh? Ada 6 itu of course yang pasti familiar itu adalah Kedung Kayang. Yeah. Kedung Kayang. Terus yang kedua itu ada Curug Silawe. Terus yang ketiga ada Curug Gerenjengan Kembar. Terus juga ada Curug Sekar Langit. Jo, namanya keluar. Gak apa. Jo apa tuh? Apa ya kemarin? Sumuran. Air terjun Sumuran. Terus sama yang baru ini memang bukan curug yang apa ya istilahnya memang terbentuk dari alam. Jadi lebih ke air terjun buatan gitu. Tapi aku masukkan kategori air terjun juga itu di Homo sapiens. Homo sapiens di mana itu? Itu di daerah Sawangan kalau tidak salah. Di Sawangan. Iya, searah ke Kedung Kayang itu. Ya, di daerah situ. Tapi kalau paling bagus sendiri di mana nih? Info malah jadi info. Mau dolan. Untuk bagus yang mana? Semuanya sebenarnya bagus sih Kak. Tapi beberapa ada curug itu yang memang sudah tidak terkelola gitu. Jadi lebih apa ya? Udah sedikit terbengkalai lah seperti itu. Tapi view-nya sebenarnya bagus gitu. Cuman kayak sayang aja udah nggak terkelola lagi. Benar. Gitu. Oke, semoga besok bisa menamatkan wisata-wisata yang lain ya, nggak cuma curug doang ini besok. Oke, terus dulu ingat nggak pertama kali konten yang FYP itu apa? Yang kayak viewersnya banyak, like-nya banyak gitu. Apa ya? Apa jangan semuanya banyak nih? Aduh, kalau mungkin dari konteks dari awal ya, di awal itu mungkin waktu itu spot hiking di perbatasan Magelang dan Purworejo. Itu namanya ada di Bukit Kendeng.
Bukit apa? Bukit Kendeng. Kendeng. Iya, Kendeng Hill atau Bukit Kendeng. Nah, itu tuh sebenarnya memang wisata yang hiking dan ada adventure-nya sedikit gitu. Tapi untuk pemula cocok gitu, aman-aman aja yang Kenapa? mau. Karena dari ketinggian gunungnya sendiri memang tidak mencapai 1000 mdpl. Oh, Jadi iya. itu berapa ya? 740 mdpl. Itu untuk ketinggiannya. Terus juga untuk treknya sendiri itu tidak terlalu terjal gitu loh. Nggak terlalu sulit juga ya? Iya, gampang lah istilahnya, bisa dibilang gampang. Bahkan pemula pun bisa kok ke Bisa, situ. oke. Gitu. Saya lagi suka-sukanya naik gunung tuh. Akhirnya, aduh besok mau ke sini nih, latihan dulu ke bukit ini. Mau cobain juga, belum pernah. Gitu. Buat latihan gitu Iya, ya itu buat bukitnya. latihan sebelum ke gunung yang lebih tinggi gitu. Akhirnya aku bikin konten juga. Siapa tahu ada yang belum tahu juga gitu. Akhirnya dan sudah aku posting videonya, aku tinggal lah beberapa hari. Kok ini HP ku perasaan dari kemarin rame terus ya, kayak notif. Aku cek ternyata videonya FYP gitu. Yang bukit itu ya? Iya, yang berarti. bukit itu. Oke, berarti pada emang belum tahu nih. Iya, Termasuk emang aku pada juga belum baru tahu Iya. ternyata. Emang itu juga termasuknya hidden gem juga sih Kak, karena ya dari segi apa ya, wisatanya letaknya juga kayak masuk gitu loh. Tapi udah rame atau belum? Untuk saat ini memang rame mungkin di weekend aja, tapi di nggak weekend. terlalu rame gitu. Cuman ya daripada weekday, weekend itu biasanya lebih rame. Iya, of course sih. Iya. Orang-orang kalau weekdays ya pasti sibuk bekerja, Iya, sibuk sibuk kuliah bekerja, gitu ya. betul. Oke. Terus kalau di aku tuh sebenarnya muncul juga di Instagram. Oh, FYP ya, Di iya FYP. Apa sih itu yang konten Day One nonton konser? Oh. Ya, Day One nonton konser ya. Konser bukan konser, tapi Iya. konser. Oh, itu gitu. lucu banget sih. Yosnya itu sebagai anak introvert kali ya atau gimana? Lebih ke apa ya? Jadi tuh aku tuh ngeliat teman-teman tuh kayak, ayo nonton konser. Aku kan belum pernah nonton konser gitu Oh, kan, iya. belum pernah. Terus kayak gimana sih nonton konser gitu? Kepo di FOMO juga, akhirnya ikutan deh nonton, mumpung di Untidar juga kan deket ya. Iya. Terus juga pas nonton, oh begini, udahlah pulang aja gitu. Karena emang kayak nggak cocok gitu loh, kayaknya mungkin aku pribadi tuh kurang tahu sama lagunya Oh, juga. iya. Mungkin itu jadi faktor juga kenapa kurang cocok sama konser sih. Kirain karena energinya habis, karena kan kalau di konser ya pasti ya kayak gitu lah ya, Iya. rame banget ya. Iya. Ternyata karena bukan passionnya aja Ya memang mungkin. bukan passionnya di situ. Oke, terus kalau selain jadi konten kreator, kesibukan lainnya apa nih Mas? Kesibukan lain, ya Kuliah, of course. Ya, kuliah of course. Sebagai mahasiswa prodi pariwisata Iya, benar. tentunya. Dan selain itu mungkin nggak ada sih Kak. Lebih ke kalau pas kuliah ya udah kuliah karena memang tujuan utamanya memang mau kuliah dan Iya. untuk kontennya sendiri memang untuk freelance aja. Berarti tetap kesibukannya kuliah. Iya. Nggak minat join ini organisasi-organisasi? Mungkin di semester atas ada, cuman untuk saat ini memang masih penyesuaian juga sih Kak sama lingkungan kampus juga, sama pertemanan juga, terus juga memperluas relasi juga, terus sama apalagi saya dari Purworejo ke Magelang gitu Iya. lah, harus nyesuaiin habitnya di Magelang juga kayak Emang gitu. beda banget ya? Untuk habitnya sih sebenarnya nggak terlalu beda ya, cuman kayak gimana ya, rasanya tuh pindah dari suatu lokasi ke lokasi yang untuk menetap tuh kayak butuh waktu gitu Iya, loh. Jadi benar. makanya jadi untuk semester 1 ini udah fokus di situ dulu aja. Beradaptasi gitu ya? Ya, betul. Terus nanti untuk semester atas mungkin akan join beberapa ormawa gitu. Oke. Terus pernah nggak sih jumpa fans di kampusnya? Jujur sering sih Kak. Sering. Disapa dari belakang. Mas Peti gitu. Oh, gitu. Ya di Surabaya Mas Peti karena dari brandingku tadi itu yang pakai Mas Peti itu. Dan sebenarnya untuk Mas Peti ini tuh juga ada ini loh Kak, ada sejarahnya. Oh iya? Iya, sejarahnya. Kayak gimana tuh? Kalau sejarahnya tuh tadi ya filosofinya kan udah. Tadi udah, ya. Terus makin waktu itu tuh memang awalnya tuh namanya belum Mas Peti. Jadi namanya waktu itu masih nama pribadi, jadi aku recreate dengan nama Lutpies. Lutpies. Yes, itu Why Lutpies? karena kayak ada Inggris-Inggrisnya gitu. Oh, yang penting Inggris ya, ada iya. Inggris-Inggrisnya gitu. Terus aku mikir kayak ini kok namanya tuh kayak kurang gong gitu, kayak ada kurang gitu. Akhirnya kayak Lutpies kayak kurang apa ya? Kurang ikonik gitu loh. Jadi waktu itu tiba-tiba tuh aku pikiran buat peti-peti ini. Karena kan aku sering pakai rasanya enak peti ya gitu. Iya. Akhirnya aku pakailah si peti ini, terus aku rename jadi enak peti karena Enak Betik. mostly kontennya tentang kuliner. Jadi enak peti itu menurutku relevan sama isi kontennya gitu. Iya, Terus benar. akhirnya
seringlah dipanggil dengan Mas Beti ini gitu. Jadi lebih ada apa ya, ciri khas atau Bener. ikoniknya Iya. sendiri gitu loh. Jadi orang-orang tuh kontennya kayak gini, oh ini kontennya Mas Beti. Iya, Nah, benar-benar. kayak gitu. Berhasil membranding ya. Iya, betul. Ya, oke. Berawal dari sering ngomong enak betik Nah, gitu ya, iya. jadi dibuat nama Instagram gitu. Iya. Yang malah orang-orang jadi taunya Mas Betik ya daripada Mas Lutfi. Iya, iya betul. Terus kebanyakan tuh yang pada nyapa tuh, nama aslinya tuh siapa Thomas gitu. Oh, gitu. Panggil Mas Beti aja lah gitu, nggak usah nama aslinya nggak usah tahu gitu. Gitu. Terus juga apa ya? Beti ini tuh kayak unik aja gitu menurutku. Jadi apa ya? Pokoknya udah beti-beti Iya, kayak iya, bener. terbeti-beti. Soalnya kalau bagi orang yang belum tahu, kayak aku kan tadi nggak tahu ya betik tuh apaan ya. Kayak ya lucu aja gitu, betik-betik gitu, Mas Betik. Taunya ikan ya? Iya, Kak? iya makanya aku nanya kayak namanya memang asli Mas Betik gitu. Ternyata bukan ya. Bukan. Jadi Beti ini memang nama yang sengaja aku buat nge-branding gitu. Keren banget. Kalau dulu Lutfias ya, Iya, ada Lutfi. Inggris-Inggrisnya Ada gitu. Inggris Kayak accent-nya ketan gitu. lupis gitu. Kira itu. Oke. Terus ada nggak sih dari konten-konten ini itu punya pengaruh besar nggak sih buat Mas Betik sendiri, dan apakah ada pengalaman berkesan selama berkarya? Untuk saya sendiri pasti ada dong Kak, pastinya. Kalau nggak ada ya nggak mungkin saya lanjutin sampai sekarang. Jadi untuk saya sendiri itu memang apa ya, yang pertama itu dengan saya konten ini banyak orang yang lebih kenal dengan aku siapa. Jadi kayak, ih Mas Beti. Gitu. Iya. Jadi lebih kenal nih siapa sebenarnya Mas Beti ini. Iya. Terus juga selain itu, of course bisa ngasih makan IG. Iya. Ngasih makan IG, Gen Ngasih Z makan banget IG, ya. iya. Work-life balance. Itu pertama bisa cobain berbagai kuliner secara gratis. Iya, Nggak di-endorse bayar, ya. malah dibayar gitu loh. Cobain kuliner-kuliner dari berbagai daerah, enak-enak, looks-nya cantik buat makan Iya. Instagram gitu. Semuanya untuk makan Instagram Betul. ya. Ngasih makan dirinya nanti Nanti aja, di kos Instagram dulu ya. Betul, terus juga dari situ bisa cobain makanannya gratis, dapat duit juga. Terus di sisi lain relasinya jadi lebih luas, banyak brand yang kenal, terus juga apa ya, dari pertemanannya juga bisa lebih luas gitu untuk relasinya. Terus dengan aku punya branding dan konten ini tuh pernah diundang beberapa kali sebagai narasumber juga Kak. Oh iya, di mana aja tuh? Waktu itu sebagai narasumber di rumah BUMN Telkom Kuto Arjo. Wow. Iya, jadi itu kayak ternyata. workshop gitu. Terus juga intinya tentang ya itu tips konten dan personal branding. Terus untuk isinya sendiri itu memang dari pelaku UMKM yang ada di Purworejo. Wow. Tuh, terus juga ada di beberapa sekolah-sekolah juga. Terus untuk yang kemarin banget ini aku juga nggak expect itu. Apa tuh? Aku diajak dosen pariwisata Iya. itu buat jadi narasumber di pengabdiannya. Oh. Iya, jadi dosennya ada pengabdian di desa wisata gitu, Wonorejo. Itu mengajak aku buat, aku kira awalnya ngiranya cuma buat jadi tim gitu loh, Iya. jadi dokumentasi atau apa. Bukan jadi narasumber gitu ya? Iya, justru terus biasanya masnya bisa ngisi ini nggak jadi narasumber, langsung kayak Wow. speechless, surprise. Oke. Aku langsung speechless dan tidak bisa berword gitu kayak wow, ini kok keren Beti ya. Iya, gitu. keren Betik ya. Akhirnya ya udah ACC gitu. Akhirnya di desa tersebut aku ngisi materi juga tentang, of course sebagai content creator tuh tetap ngasihnya edukasi tentang konten kreator, juga tips konten juga buat pelaku wisata di daerah situ juga gitu. Jadi kayak wow, Luar semester biasa 1 ya. loh, baru Iya. semester 1. Coba besok kalau udah semester selanjutnya Amin, jadi apaan nih ya amin, udah. amin. Wow, ngeri Aduh, banget nih. Iya, semester 1 dan kayak wow, nggak expect sih, Nggak jujur. expect. Rezekinya ya berarti. Memang, alhamdulillah. Berarti banyak juga dosen yang udah tahu Mas Betik ini siapa. Iya, mostly dari dosen pariwisata sendiri Iya, sih. dari Iya. dosen pariwisata. Iya. Gimana reaksinya? Reaksinya mereka juga support dan respect juga sama itu. Kalau dari orang tua sendiri? Orang tua sendiri, kalau dulu ya, mereka itu kayak, ih
ngonten-ngonten ngono kayak gak apa sih? Oh, kayak apa sih? Kayak apa perjalanan HP gitu kan. Kayak berlunga-lunga, dolanan HP, cuman kemana-mana main HP mulu gitu ya. Nah, terus waktu itu memang dari sananya kan namanya orang tua kan pastinya kurang apa ya? Kurang mengikuti tentang teknologi ya Kak ya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu aku buktiin ke mereka, nih loh Pak, aku bisa dapat duit dari aku main HP itu, ngonten Wow. kemana-mana, bisa cobain makan-makan gratis. Nah setelah dari situ, sampai sekarang orang tua aku tetap support Support buat banget semuanya. Enggak kayak tularan HP terus gitu ya. Nggak dolanan HP terus. Udah tahu ya tujuannya udah kemana. tahu. Sekarang main HP terus tuh, oh mungkin lagi ngedit. Iya, ya. lagi ngedit, lagi konten gitu lagi ya. konten. Udah sekarang udah biasa. Kalau dulu mah aku ngonten tuh kayak agak diketawain gitu loh. Kayak apa sih kok ngomong-ngomong dewek. Ngomong-ngomong sendiri di kamar, terus juga apa ya cempalian nggak kena gitu. Terus kayak sekarang oh keren ya, Iya. bisa pakai teknologi, kerjanya nggak capek, bisa sambil rebahan di kasur ya gitu. Kalau sekarang orang tua aku udah Support ya. banget, support betik untuk aku ngonten ini. Bener sekali. Berarti kayak jempalian itu bagian dari merintis ya, Iya. merintis usahanya di Iya. kamar gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Terus rencana dan harapan kedepannya mau seperti apa nih? Kalau sekarang kan semester 1 udah jadi konten kreator, bahkan sebelumnya ya, terus udah dipanggil jadi narasumber, udah dipanggil podcast Nah, ini ya iya, kan? aduh. Terus rencana kedepannya akan seperti apa dan harapannya akan seperti apa? Untuk rencananya sendiri di masa depan itu tentunya setelah lulus dari Untidar ini bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan impian. Terus juga semoga kontennya itu juga engagementnya itu lebih luas lagi, lebih banyak engagementnya dari endorsement, followers, viewers dan lain sebagainya. Terus juga ada sebuah plan juga yang dimana tuh karena aku tadi ngambil pariwisata ya. Iya. Nah, aku tuh juga pengen ikut ajang kedutaan juga. Duta Iya, apa tuh di aku, tingkatnya? Duta Untidar juga oke, duta Oke, fakultas oke. siap, amin. Tapi untuk waktu dekat ini pengen banget itu ikut duta wisata Kabupaten Magelang. Oke. Gitu. Bisa dicoba itu. Bisa dicoba Bisa, itu bisa buat banget, harapan bisa kedepannya semoga amin. Itu mungkin ya tentunya lebih sukses untuk kedepannya. Amin. Oke, semoga bisa tercapai ya. Amin. Apalagi cita-citanya besok mau jadi duta juga ya. Ya, amin. Kabupaten Magelang. Yes. Oke, semoga tercapai. Amin, amin. Oke, terus ada nggak sih tips and trick nih buat Sobat Untidar yang mau mulai jadi konten kreator? Mungkin kayak tips ya untuk membranding diri, terus biar konsisten gimana, atau gimana? Yang penting tips and trick. Tips and trick Biar ya. jadi kayak pas betik. Oke, mungkin lebih ke tips yang general aja mungkin ya, Kak, yang Oke. bisa mungkin teman-teman bisa coba. Itu kalau aku tuh ada berapa ya? Ada mungkin empat poin ya. Yang pertama itu adalah pastinya niat. Niat. Terus yang kedua itu adalah feel it atau rasain. Terus kemudian ada do it dan be it. Jadi niat, feel it, do it, and be it. Nah, itu 4 poin yang aku Oke. terapin dari sekarang. Jadi untuk niatnya sendiri itu teman-teman Sobat Untidar, itu teman-teman harus punya niatan sendiri nih. Jadi aku pengen ngonten, aku harus punya niatan yang dalam untuk ngonten gitu. Terus kemudian teman-teman coba lakuin dan juga punya komitmen. Terus juga coba. Dan di duit tadi, lakuin aja, coba dulu. Nggak ada salahnya kita buat nyoba dulu. Aku dulu juga nggak yakin. Akhirnya aku coba dan ya Wow, ya, bisa. surprise. Surprise. Pokoknya teman-teman coba aja, nggak usah dengerin kata-kata orang yang judging. Karena di dunia sosial media itu pasti ada judges. Jadi pasti ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Jadi teman-teman bisa lebih memilah mana yang sekiranya itu ada impact-nya buat teman-teman. Jadi buat yang mereka yang negatif, udah nggak usah didengerin, biarin aja. Karena this is your own life, you're leader of your life, gitu. Jadi udah nggak apa-apa, lakuin aja. Terus setelah teman-teman coba, pastinya struggle-nya pasti ada ya. Iya. Antara kayak awalnya nih views-nya tinggi, kok tiba-tiba jadi turun, kok views-nya segini-segini mulu, followers-nya nggak nambah-nambah. Nggak apa-apa. Jadi memang itu struggle di dunia konten itu memang seperti itu. Jadi kalau misalkan turun atau followersnya malah turun, nggak naik-naik, ya teman-teman harusnya bisa lebih evaluasi lagi. Kira-kira ada kesalahannya di mana? Mungkin kontennya kurang menarik di bagian mananya. Terus mungkin dari shoot videonya kurang jelas atau seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa lebih evaluasi lagi kira-kira
kesalahannya ada di mana, seperti itu. Terus setelah teman-teman bisa lakuin, udah ada niat, udah coba lakuin, udah ngerasa bisa nih, aku bisa jadi content creator, bisa jadi punya potensi juga, teman-teman udah rasain privilege dan benefit apa yang teman-teman akan punya dan dapatkan. Seperti itu mungkin untuk tips simpelnya seperti itu. Untuk mungkin buat teman-teman yang lebih kepo dengan tipsnya bisa DM aja. Boleh. Ini sekalian promosi aja gimana Ya, nih? boleh. Bisa Sekalian nih promosi. DM kemana, Instagramnya apa, TikToknya apa, dan lain sebagainya, silahkan. Oke, baik. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa mau follow up atau lebih kepo dengan dunia konten, teman-teman bisa banget buat DM ke Instagram Enak Peti dan juga TikTok Mas Enak Peti. Di dua sosmed itu udah cukup di situ. Oke, di situ Oke, aja. luar biasa. Itu catat ya, Sobat Untidar. Kalau mau follow up lagi, mau DM Mas Betik, silahkan kunjungi profil Instagramnya bisa Ya, ya di betul. Mas Betik, Enak Enak Betik Betik. gitu Ya, ya. Enak Oke, nanti kayaknya DM-nya banjir nih. Aduh, semoga ya. Ya, Semoga bisa semoga ya. terbalas satu-satu. Oke. Aku juga tidak seseleb itu kok. Nggak sombong kok Nggak orangnya. sombong. Ini asik sekali loh. Oke, mungkin karena ini udah 20 menit nggak Aduh, terasa ya iya, kita nggak terasa ngobrol-ngobrol banget ya, Kak. dari A sampai Z. Iya, betul. Mungkin besok kita undang lagi ya Nah, kalau udah boleh. sukses sekali ya. Amin. Oke, Semoga. Sumia, thank you so much ya udah sama-sama. berkenan hadir di podcast kita kali ini. Semoga membawa manfaat juga bagi Sobat Untidar yang ada di rumah, dan pastinya banyak juga tips and trik dan pengalaman dari Mas Betik ini yang dapat dipelajari buat Sobat Untidar. Terutama untuk 4 poin tadi ya, ada niat, feel it, do it, dan be it. Yes, Oke, betul. keren banget sih itu kata-katanya. Oke, mungkin itu cukup sekian podcast kita pada kali ini. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sareng berikutnya. Sampai jumpa.